Selanjutnya nih, ini masih masalah cewek nih. Kan lu udah pada punya cewek nih. Ada gak sih yang DM lu, cewek yang mau deket gitu loh? Pasti ada dong kan kalau udah naik namanya udah dikenal banyak orang. Ya walaupun kita punya pacar ada aja dong yang deketin dong. Kalau dari gue ya yang DM cewek banyak bang. Oh banyak banget kalau gue bilang ya. Cuma ya nggak gue respon. Karena apa ya? Karena gue juga menghargai cewek gue juga gitu ya bang ya. Tapi ya kalau emang cewek itu ngechat untuk kerjasama atau kepentingan gue ya, ya udah gue balas gitu. Tapi yang kalau untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh cewek gue nggak bakalan bales. Oh jadi tergantung dari cewek lu sendiri ya gitu ya. Misalkan oh ternyata untuk pekerjaan ya kan ya untuk misal kolaborasi antar konten misalkan itu dibolehkan ya. Tapi kalau misalkan ada intrik-intrik tertentu nih, nah udah warning nih, udah warning nih gitu. Nah kalau untuk Dilan nih, ada aja bang yang ngechat mah, yang namanya kita ada nama ya, dalam rangka niatan dia beda-beda ngechat kita kan, kayak mau pansos, kayak kita nggak jadi masalah karena kita juga punya ngertiin soal hati ke cewek itu kan, cewek kita yang asli nih. Kayak gue sering bilang ke cewek gue, kalau di dunia pekerjaan ya lu support gue. Emang kalau di dunia entertainment pasti kita sana sini untuk konten. Tapi kalau lu udah pegang kepercayaan gue ya bakal lu mikir positif terus. Nah gitu. Ada aja bang yang ngechat mah kayak ngajakin main segala macem. Tapi di momen kata Gali bener, kalau di soal pekerjaan ya lu harus ngertiin gue. Iya. oke di antara lu berdua nih, misalkan antara lu dengan cewek lu nih yang paling cemburuan siapa sih? Ya kalau cewek ya dari gue nih ya, cewek itu rata-rata ya 90% ya cemburuan semua sih bang ya. Ya namanya lu punya cewek ya kan ya, lu jalan sama cewek lain cemburu nggak cewek lu? Lah pasti cemburu panas ya. bang. Jadi enggak dah kita foto aja dah, pasti cemburu kan? Ya pasti kan ada tuh yang foto bareng nih tiba-tiba kok nempel-nempel banget kok, meluk-meluk banget gitu ya. Itu bukan ada lagi tuh semuanya cewek begitu bang, karena ya seseorang yang dicintai dia tidak mau diambil orang lain. Oke, nah kalau untuk Dilan nih siapa yang paling cemburu nih? Iya cewek kadang ya gimana kita bingung ya bang ya. Ya namanya cewek kita seneng ya sama kita ya, kayak misalnya bukan cewek kita sih, kayak fans lah ya, kayak istilahnya kalau gue bilang sih nggak ada fans sih ya, kayak dia seneng dong sama kita ya. Ya pasti dia ada cemburu bang gitu. Jadi kalau kadang soal gue lagi ngonten enak-enak dia cemburuan kan jadi nggak mood ya. Guanya juga pengen ngonten ya. Akhirnya lama-lama kita omongin pelan-pelan juga ngerti kok. Intinya kalau cewek mah dia bahagia nih, kita kasih aja sesuatu biar dia tuh seneng dan bahagia. Udah itu aja cewek mah. Lu mah cewek nih tinggal nurut, duduk, udah lu jajan puasnya sama gua. Cewek tuh gini aja mikirnya, kayak lu tinggal support gua, kalau ada rezeki kita jajan. Iya gitu ya. Ininya support ya kan, ada uang kita jalan bareng gitu ya kan ya. Gitu. Untuk panggilan konten nih yang paling jauh lu kemana? Panggilan konten lu yang paling jauh menurut lu sejauh ini? Kemana ya? Tangerang Depok doang sih bang. Oh Tangerang Depok ya? Iya Tangerang ujung. BSD kayaknya ya. BSD. Sananya Jauh ya. banget dan Mogot kesana lagi tuh. Iya pokoknya ujung ke ujung kan, gue dari Bekasi ya, ujung ke ujung. Ya intinya gimana ya, kalau gue jauh-jauh sih gue nggak bodo amat sih. Yang penting ya gue ada rezeki yang gue dapat cukup lah gitu buat keluarga gue, karena kan ya rezeki yang gue dapat bukan buat gue semua bang. Gue juga mikirin ya buat orang tua gue dan orang-orang yang membutuhkan gitu bang, karena ya rezeki kita pasti ada rezeki anak yatim juga bang. Gue nggak mau gue ambil semuanya gitu. Oke. Pada saat lu jalan nih kan ya pasti kan mau bertemu kerjasama lah ya, bikin konten bareng dengan orang tersebut ya. Itu di jalan ada nggak sih lu yang ngenalin lu tiba-tiba, bang Gali, bang Dilan gitu loh, sokin lah gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau itu sih banyak banget bang. Iya, banyak. Kayak gue di jalan nih ada aja yang ngeberhentiin gue, yang bang lu apaan tuh? Dia langsung ngajakin ngopi. Iya, apalagi kalau gue abis nge-live TikTok ya, abis nge-live TikTok tuh kadang-kadang orang pada sokin kerokum gue bang. Iya, bawa penter 10 botol, terus bawa kopi, serenceng, ngopi bareng udah rame-rame di rumah gue. Padahal tuh si orang ini nggak gue kasih tahu rumah gue. Dia nanya-nanya gitu. Kan gue konten gue akhiran katanya tuh ada yang Bekasi Timur, Jatimul ya. Iya, itu kan kampung gue. Jadi tuh orang nanya-nanya jadi sampai ketemu gue. Iya. Nah kalau untuk Dilan nih, ada nggak tiba-tiba Dilan gitu atau gimana gitu? Ada bang, dari kayak dia tuh nyapa kita di jalan. Nah kita sapa balik, dia malah muter balik gitu, ikutin sampai rumah bahkan. Udah pada tahu gara-gara ada anak bocil tuh kayak minta foto sama kita. Ngebar dah tuh, rumahnya di sini. Sampai bahkan gue nyuci motor depan rumah kan, kita kalau nyuci motor nyantuy itu pakaiannya ya. Belum siap ya kan, dar orang lewat ya kan malam-malam tuh. Bahkan gelap banget sampai orang tuh kayak ngeflashin rame-rame ya kan, kayak rombongan ya anak-anak SMP lah, namanya tahu Dilan Bekasi tuh deket rumahnya sama gue, konfirmasi dah semuanya tuh pada main. Kalau soal yang nyapa-nyapa di jalan mah ada aja bang, kayak aja ya? yang penting kalau misal dia nyapa ya gitu ya gitu ya. Iya, jadi janganlah sombong lah bang. Jangan sombong ya intinya ya. Kalau sombong ya nama kita bakalan surut. Ya pasti ya dimanapun itu ya, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya
punya ketenaran, ketika kita punya kekayaan, kalau kita sombong ya pasti diuji lagi sama Allah. Iya. Gitu. Ada aja gitu misalkan entah keluarganya, entah apanya, entah dan lain-lain gitu ya. Gitu. Nah, menurut lu pada saat lu ketemu di di jalan gitu, lu risih nggak sih itu tiba-tiba aduh gua lagi serius-serius ya kan, kalau nggak ditegur dibilang sombong ya kan, nggak ditegur kita lagi fokus di jalan gitu. Risih nggak sih kira-kira? Kalau dari gue ya gue nggak risih ya. Kalau dia senang ya gue juga ikut senang, karena ya cita-cita gue kan membahagiakan orang sekitar gue bang. Orang-orang di manapun dia berada, dia bahagia gue bahagia. Intinya ya jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau untuk Dilan risih nggak tuh kayak gitu tuh? Kalau risih mah ada kadang sedikit bang, tapi kayak dia tuh kayak terlalu berlebihan gitu, kayak sampai minta nomor, kayak maksud gua apa ya, bukan kita sombong ya. Kalau nomor kan private juga ya bang ya, ada nelponin ya kan, kecuali kita punya HP2 ya kan untuk ngebales-balesin juga. Langsung minta nomor bang, ada kan namanya gua nggak kenal ya, langsung minta nomor. Kalau nomor sebar kan terbaik yang ngechatin. Pengen sih gua pengen ngasih nomor ya, kecuali kita udah kenal berapa tahun ataupun 2 tahun lah ya kan. Soal risih ada kadang enggak, tapi kita ada senangnya juga bang, kayak dia tuh ngenalin gua nih, gua harus gimana nih, gua harus feedback dia biar dia senang juga. Kadang kalau udah nyapa ya udah yo gitu aja gitu, ngebales lagi. Senang sih bang, simbang sih dari si ada enggak, tapi dalam risihnya itu kayak dia terlalu lebihan doang. Nah, gue mau masuk nih ke dalam sebenarnya ke TikToknya nih. Pada saat follower lu naik tuh, itu lu butuh jangka waktu berapa lama? Kan nggak mesti pada saat boomnya aja kan. Ini kita masuk ke TikToknya ya, nggak langsung boom gitu kan, nggak langsung tenar kan. Tapi kan lu pasti bereksperimen nih. Gue pengen konten ini, gue pengen konten ini gitu. Apalagi gue pernah ngeliat lu nih kayak ada rambut setengah gitu kan. Kan itu ya walaupun mental lu tadi dulu cerita ya, lu harus sabar, lu harus ini. Nah, pada saat itu kapan tuh misalnya, oh gue nemu momennya, ternyata gue sampai 5 bulan, 6 bulan naik di TikTok gua gitu. Ya intinya lu kalau emang siap untuk mendirikan sebuah konten kreator, lu harus siap dihujat, harus berani untuk menampakkan diri lu harus tegas gitu. Gimana nih caranya kita untuk menghibur orang biar followers tuh banyak yang ngikutin gua, banyak yang seneng sama gua. Kalau ketika lu udah pada seneng sama lu, hidup lu aman. Kadang-kadang lu lagi nyuci motor, kadang-kadang ya dipanggil juga. Pokoknya setiap kegiatan lu pasti ketahuan sama si followers lu ini gitu bang. Nah, itu pada saat kapan tuh lu butuh waktu berapa lama untuk naiknya itu loh? Kan kalau orang yang dilihat di TikTok mah, wih, gampang ya jadi selebgram ya kan, jadi gampangnya jadi TikToker. Tapi lu butuh waktu berapa lama untuk naik kalau itu? Waktu ya lumayan lama bang. Ya namanya kita butuh perjuangan ya. Kayak lu kerja aja bang. Ya yang dari motor Supra sampai motor Ninja pasti lu butuh perjuangan. Iya, butuh proses. Iya, lu bukan rapatar gitu. Makanya gua butuh proses ya lumayan sih ya, setahun 3 tahunan 4 tahun sih. Hampir 4 tahun. Iya, 3 tahunan 4 tahun. Jadi naikin TikTok itu nggak gampang sih bang. Dari namanya gue susah sendiri, dihujat habis-habisan. Itu gue kuat mental banget. Nggak ada teman sama sekali yang support. Dari namanya tongkrongan sendiri aja sampai ngomong lu alay ya kan. Sampai karang semakan ludah sendiri, nelen ludah sendiri. Gue sampai dia tuh main yang tadinya ngeledekin gue, jadi pada ke rumah gue. Ayo nggak jadi masalah dong. Masa cuman karena kayak gitu gue ngebalikin lagi? Ya kalau gue ngebalikin lagi berarti gue ngedendam kenanya dong. Ya udah biarin aja, gue tahu sikapnya. Ya udah main lagi sama gue. Tapi gue tahu nih sikap dia. Tapi kalau bisa gue ngerubah sikap dia. Ngomongin dengan berdua, tarik nih berdua ngobrol. Sering gue sama Gali kalau gue ada problem nih sama Gali ya, kayak bang lu jangan kayak gini, bang lu jangan ini. Ntar gue ngasih tau Gali juga, bang jangan kayak gini. Jadi kita saling ngebenerin juga gitu. Iya. Kita tuh kan kayak mungkin ada yang perkataan kita salah sama orang, kita harus minta maaf juga kan. Gitu. Nah dalam rangka kayak menurut gue naikin TikTok itu ya nggak gampang bang. Gue dari namanya gue susah dari nol, dari namanya bilang alay-alay, gue ngomong TikTok aku kamu, gue bilang gue emang TikTok aku kamu. Tapi kalau udah di luaran beda lagi. Ini gue ngejaga image gue, sama di luaran gue jaga image gue nih. Kita harus kayak lebih sopan, lebih baik lagi lah, karena nonton kita bukan anak kecil, bukan abang-abang, tapi juga orang-orang dewasa juga. Jadi netral gitu. Makanya dari konten ngopi ini berdua kita itu netral bang. Pengikut ada anak kecil sampai ngejar-ngejar, bapak-bapak, sampai RW gue tahu semenjak gue naik gini, sampai ke rumah tuh bawa kopi RW gue kaget itu di situ. Kok sampai ke RW ya, ke rumah gue, kok sekarang udah konten-konten ya, jadi kerjaan pak gitu, ngibur orang bilang. Dan akhirnya gue tuh sempet di namanya penayangan turun, naik turun, itu tuh benar-benar sakit banget. Kita nggak selamanya penayangan naik, pasti kita ada turun naiknya juga. Bosen dong orang lihat muka kita mulu. Oke, mungkin kita kalau misalnya penayangan kita turun, nih kita ngilik lagi nih, ngilik, diem, tapi kita pas ngeluarin konten kita yang lebih menarik. Gue sering ngomong kayak gitu sama Gali, kita, nih kita harus jangan kayak gini terus nih, pelan-pelan kita ntar nyari usur-usuran nih, kemana. Nah temennya kita banyak tuh yang ngajakin collab, nyari relasi di situ.